Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan praktikum atau percobaan mengenai fluida statis. Sebelumnya, apa sih itu fluida statis? Nah, fluida sendiri memiliki arti zat yang dapat mengalir dan dapat memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk benda ketika ditekan. Nah, fluida ini terbagi menjadi dua, yakni fluida statis dan juga fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang dapat bergerak, sedangkan fluida statis adalah fluida yang tidak dapat bergerak. Percobaan pertama yang akan kami lakukan adalah percobaan mengenai tekanan hidrostatis. Kami akan melakukan percobaan yang dinamakan dengan percobaan pesawat Hartle sederhana. Nah, tekanan hidrostatis itu sendiri memiliki definisi, yakni tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair pada suatu luas bidang tekan dengan kedalaman tertentu. Nah, pesawat Hartle ini merupakan salah satu alat yang bisa membuktikan adanya tekanan hidrostatis. Lalu, tekanan hidrostatis ini juga dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama, massa jenis zat cair. Yang kedua, kedalaman zat cair. Yang ketiga adalah kecepatan gravitasi. Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat pesawat Hartle sederhana ini juga cukup sederhana. Kalian hanya membutuhkan corong, balon, selang plastik, papan, kemudian penggaris, gunting, pulpen atau spidol, stoples, dan juga air dan air berwarna. Dan tak lupa pula kalian juga harus menyiapkan 2 lembar kertas HVS. Nah, berikut ini saya paparkan bagaimana cara membuat alat pesawat Hartle sederhana dan bagaimana langkah kerjanya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menyiapkan seluruh alat bahan yang diperlukan dalam percobaan ini. Kemudian langkah pertama, berilah ukuran di setiap kertas HVS. Yang satu nanti akan ditempel di toples dan yang satunya akan ditempel pada papan. Kemudian langkah yang kedua adalah pasangkan corong pada selang. Jika selang tersebut tidak sesuai ukuran dengan corong, maka kalian bisa menambahkan selotip agar airnya nanti tidak bocor. Setelah corong terpasang, kemudian pasanglah selang tersebut di papan. Kemudian isilah selang yang telah diberi corong tersebut dengan air berwarna. Nah, kalian harus menyamakan ukuran atau tinggian airnya pada selang yang sudah dipasangi corong tersebut. Barulah kalian pasang corong tersebut dengan balon. Dan tak lupa kalian harus mengisi toplesnya dengan air yang sesuai dengan tinggi kertas HVS yang sudah kalian beri ukuran. Nah, itu saja langkah-langkah dalam membuat alat pesawat Hartle. Nah, langkah kerjanya, yang pertama kalian harus betul-betul memastikan bahwa air berwarna yang ada pada corong itu ketinggiannya sama. Barulah kalian bisa menyelupkan corong yang sudah diberi balon atasnya itu ke dalam toples yang berisi air biasa. Celupkan berapa senti, lalu kalian catatlah perubahan ketinggian air berwarna yang ada pada selang. Nah, langkah kerjanya hanya seperti itu saja. Berikut ini praktikum kami mengenai pesawat Hartle sederhana. Nah, di percobaan pertama, corong dimasukkan ke kedalaman 2 cm. Ketinggian air berwarna berubah 1 cm, yakni dari 15 cm menjadi 16 cm. Kemudian percobaan kedua, corong dimasukkan ke kedalaman 4 cm. Ketinggian air berwarna berubah 2 cm, yakni dari 15 cm ke 17 cm. Kemudian percobaan ketiga,
corong dicelupkan ke kedalaman 6 cm, mengalami perubahan ketinggian sebanyak 3 cm dari 15 cm menjadi 18 cm. Kemudian percobaan yang keempat, corong dicelupkan ke kedalaman 8 cm, mengalami perubahan ketinggian sebanyak 4 cm dari 15 cm ke 19 cm. Kemudian percobaan yang kelima, corong dicelupkan ke kedalaman 10 cm, kemudian mengalami ketinggian sebanyak 5 cm dari ketinggian awal 15 cm ke 20 cm. Percobaan yang keenam, corong dicelupkan ke kedalaman 12 cm, mengalami perubahan sebesar 6 cm dari ketinggian awal 15 cm ke 21 cm. Kemudian percobaan yang terakhir, yaitu percobaan yang ketujuh, corong dicelupkan ke kedalaman 14 cm, mengalami perubahan ketinggian 7 cm. Nah, dari tinggi awal 15 cm ke 22 cm. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah semakin dalam corong dimasukkan ke dalam air, maka selisih ketinggian air berwarna pun semakin besar. Nah, jika diasumsikan bahwa selisih ketinggian air berwarna ini sebagai tekanan, maka tekanan ini bergantung terhadap kedalaman air. Nah, hal tersebut sesuai dengan hukum hidrostatis dengan rumus pH sama dengan Rho dikalikan G dikalikan H, atau massa jenis zat cair dikalikan percepatan gravitasi dikalikan dengan kedalaman atau ketinggian. Maka kesimpulan akhirnya adalah semakin besar kedalaman air, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Percobaan yang selanjutnya yaitu percobaan telur. Percobaan telur ini merupakan contoh dari penerapan fluida statis hukum Archimedes. Sebelumnya mungkin teman-teman bertanya, apa sih hukum Archimedes itu? Archimedes yaitu hukum fisika yang mendasar bagi mekanika fluida. Hukum ini dirumuskan oleh Archimedes dari Sirakusa. Hukum Archimedes berbunyi, sebuah benda yang tercelup sebagian atau keseluruhan ke dalam fluida akan mengalami gaya yang ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Berikut langkah-langkah pengerjaan dari percobaan telur fluida statis hukum Archimedes. Langkah yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan terdiri dari air, botol, garam, telur, dan sendok untuk mengaduk. Percobaan pertama yaitu isi botol dengan air, lalu masukkan telur tanpa memasukkan garam, dan amatilah apa yang terjadi. Apakah telur mengapung, tenggelam, atau melayang? Ternyata setelah diamati, telur tersebut tenggelam. Lalu percobaan yang kedua yaitu botol yang sudah berisi air tadi diberi 3,5 sendok makan garam. Sebelum garam dimasukkan, telur yang sebelumnya diambil dahulu. Lalu masukkan lagi telur ke air garam tadi yang sudah diaduk. Ternyata telur tersebut melayang. Setelah itu kita lanjut ke percobaan yang terakhir, yaitu buang air sebelum dan isi botol dengan air baru. Setelah itu beri garam 6 sendok makan lalu amati. Setelah kita amati, ternyata telur tersebut terapung. Jadi, hasil dari pengamatan percobaan telur tadi yaitu
benda atau telur tenggelam karena massa jenis telur lebih besar dari massa jenis air. Dan telur melayang karena massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Serta telur dapat terapung karena massa jenis telur lebih kecil dari massa jenis air. Jadi, hasil kesimpulan dari hasil pengamatan percobaan telur ini yaitu semakin banyak garam yang dimasukkan ke dalam air, maka telur akan mengapung. Karena massa jenis air sebelumnya lebih kecil daripada massa jenis telur. Dan massa jenis telur akan bertambah apabila dicampurkan dengan garam. Karena massa jenis garam lebih besar daripada massa jenis air, yang membuat massa jenis zat cair akan lebih besar dari massa jenis telur, sehingga menyebabkan telur menjadi terapung. Hal tersebut juga sesuai dengan hukum Archimedes yang sudah saya bacakan sebelumnya, yaitu sebuah benda yang tercelup sebagian atau keseluruhannya ke dalam fluida akan mengalami gaya atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Percobaan selanjutnya yaitu percobaan fluida statis tentang kapilaritas. Sebelumnya, apa sih pengertian dari kapilaritas itu? Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair melalui perantara, seperti kain, dinding, tisu, pipa kapiler, dan lain-lain. Namun, tidak semua zat cair mengalami kapilaritas yang sama, misalnya pada air dan raksa. Dalam kapilaritas ini terdapat istilah kohesi dan adesi. Kohesi yaitu gaya tarik-menarik antar partikel sejenis, sedangkan adesi yaitu gaya tarik-menarik antar partikel berbeda jenis. Lalu, alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan ini sangat-sangat sederhana. Yang diperlukan yaitu yang pertama tentunya adalah air, yang kedua 4 buah gelas aqua plastik, yang ketiga tisu, yang keempat pewarna makanan, dan yang terakhir adalah stopwatch. Langkah untuk melakukan percobaan ini yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan percobaan. Lalu, gelas aqua plastik disusun berjajar ke samping. Yang kedua, gelas aqua plastik diisikan dengan pewarna makanan yang berbeda. Lalu, tuangkan air hingga setengah gelas aqua plastik tersebut. Yang ketiga, masukkan tisu yang sudah dilipat kecil memanjang ke dalam cairan pewarna makanan. Yang keempat, tunggu dan hitung berapa waktu yang diperlukan cairan tersebut untuk naik atau turun dan menutupi warna putih pada tisu tersebut. Waktu yang didapatkan pada percobaan pertama, kami memperoleh waktu lamanya yaitu 1 menit 3 detik. Pada percobaan yang kedua, kami memperoleh waktu lamanya yaitu 3 menit pada pewarna makanan kuning dan 3 menit 8 detik pada pewarna makanan biru. Dan pada percobaan terakhir yaitu percobaan untuk mengisi gelas kosong dengan menggunakan metode kapilaritas pada 2 cairan pewarna makanan yang berbeda.
Dapat dilihat pada video tadi, jika percobaan yang terakhir inilah yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Kami memperoleh waktu lamanya yaitu 1 jam 51 detik. Berdasarkan dengan 3 percobaan kapilaritas ini, dapat disimpulkan bahwa kapilaritas disebabkan oleh interaksi molekul-molekul di dalam zat cair, sehingga dapat mengalami gaya kohesi dan adhesi. Dan gelas menjadi terisi karena proses kapilaritas, yaitu tisu menyerap air yang ada pada gelas dan membawanya melalui lipatan tisu yang disambungkan pada gelas. Dan juga seperti yang sudah ditampilkan dalam video, bahwa waktu yang dibutuhkan untuk setiap percobaan dapat berbeda-beda. Untuk percobaan terakhir yang akan kita lakukan yaitu mengenai viskositas. Nah, apa itu viskositas? Viskositas yaitu ukuran kekentalan pada suatu fluida yang dapat mengalami perubahan bentuk akibat tekanan atau gaya gesekan pada fluida. Bila fluida tersebut kental atau lambatnya gerak fluida tersebut, maka nilai viskositas pada suatu fluida itu tinggi. Hal-hal yang mempengaruhi terjadinya viskositas yaitu ada tekanan, suhu, konsentrasi larutan, ukuran, dan massa molekul. Dalam viskositas berlaku hukum Stokes yang berbunyi, jika sebuah benda bergerak dalam fluida yang statis, maka benda tersebut akan mengalami gaya hambat yang besarnya sebanding dengan viskositas fluida dan tetapan geometri benda tersebut. Untuk memahami lebih lanjut tentang viskositas, kita akan melakukan percobaan. Sebelum itu, kita perlu tahu cara kerjanya. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan yang terdiri dari minyak, air, karbol, sabun cuci piring, stopwatch, gelas bening atau transparan, dan juga koin. Selanjutnya, pada masing-masing gelas diisi dengan cairan fluida yang tadi kita sebutkan. Lalu, jatuhkan koin pada masing-masing gelas tersebut bersamaan dengan memulainya stopwatch. Ketika koin mencapai dasar gelas, hentikanlah stopwatch, lalu catat waktunya. Begitulah cara kerjanya. Berikut ini kita akan memperlihatkan bagaimana percobaan yang kita lakukan. Pada percobaan pertama, kita menjatuhkan koin pada cairan karbol dan mendapatkan waktu 0,22 detik. Pada percobaan kedua, kita menjatuhkan koin pada sabun cuci piring dan mendapatkan waktu 2,45 detik. Dan pada percobaan ketiga, kita menjatuhkan koin pada minyak dan mendapatkan waktu 0,19 detik. Pada percobaan keempat yang terakhir, kita menjatuhkan koin pada air dan mendapatkan waktu 0,12 detik. Dari hasil percobaan yang kita lakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya viskositas fluida dapat mempengaruhi jatuhnya benda. Seperti tadi yang kita lakukan pada sabun cuci piring yang memiliki viskositas yang sangat tinggi, sehingga koin jatuhnya sangat lambat.
dan juga pada air yang memiliki viskositas rendah, sehingga jatuhnya koin sangat cepat.